Mari kita lanjutkan video kita tentang 7 langkah penerapan e-purchasing untuk pekerjaan konstruksi. Setiap kali saya menjelaskan 7 langkah ini, biasanya pertanyaan lanjutannya adalah banyak mempertanyakan, Pak, berarti ini ceritanya di langkah nomor 4 di tahap persiapan kita mengundang pelaku usaha kontraktor dong, Pak. Oh iya, request for information untuk memastikan ketersediaan pelaku usaha, Bapak Ibu, ya, dimana kita menyampaikan kebutuhan kita, spesifikasi teknis, gambar dan lain sebagainya. Ingat, jangan membawa ini ke cara berpikir tender. Saya sudah bilang di video sebelumnya, tender adalah mekanisme mengkompetisikan penyedia dalam platform tertutup atas suatu spesifikasi teknis yang ditetapkan PPK sebelumnya. Platform tertutup. Kenapa tertutup? Ya, SPS-nya tertutup, baru dibuka setelah ada pemenang, kan? Ya, pengumumannya terbuka. Pada prinsipnya platformnya tertutup karena hanya pelaku usaha, peserta tender dan pokja pemilihan yang bisa mengetahui proses di dalamnya. Itu pun sendiri-sendiri dari sisi pelaku usaha. Sementara e-purchasing sungguh berbeda. Mekanisme bukan mengkompetisikan penyedia dalam platform tertutup, akan tetapi strategi memilih penyedia pada platform online shop terbuka 24 jam non-stop atas suatu spesifikasi teknis kebutuhan yang ditetapkan sebelumnya. Platform online shop terbuka 24 jam non-stop yang spesifikasi teknis penyedia, harga penyedia terbuka, gitu ya, sehingga filosofinya sudah sangat berbeda. Pada langkah keempat setelah sebelumnya, jika bisa adalah membuat etalase konstruksi, kemudian membuat PPK, membuat pemaketan, konsultan perancangan yang menghasilkan langkah ke nomor 3 yaitu draft spesifikasi teknis dan perkiraan harga. Maka kita memastikan cari informasi, kita mengundang, rekam dengan baik-baik masing-masing langganan kontraktor yang biasa dipakai. Rekam baik-baik, Zoom misalkan, walaupun tatap muka pun Zoom misalkan. Cari informasi apabila dan anjurkan supaya mereka menawarkan berupa pendekatan produk jadi atas kebutuhan kita, ya. Dan tentunya disarankan bukan untuk khusus pada satker tersebut, tapi benar-benar menawarkan suatu produk. Misalkan saya contohkan mau ada rencana bikin ruang kelas belajar 10 unit di 5 sekolah misalnya. Kita sampaikan informasinya, ya. Maka kita sampaikan apa? Supaya mereka bikin etalase, bikin produk penawaran ruang kelas belajar. Silahkan berkreasi. Sepenting dimensi besarnya adalah seperti yang kami sudah sampaikan seperti ini, gitu. Sehingga saya seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa karakteristik produk jasa konstruksi yang sebaiknya bisa tepat diterapkan untuk e-purchasing pekerjaan konstruksi adalah produk jasa konstruksi yang berpotensi digunakan berkali-kali, ya, minimal digunakan lebih dari 1 kali. Nek 1 kali tok buat apa, ya? Jadi pikirkan produk jasa konstruksi di instansi Anda yang digunakan di berkali-kali, dan Anda bisa cek di 7 usulan saya, 7 sektor jasa konstruksi yang menurut saya itu bisa dikembangkan menjadi etalase konstruksi, ya. Anda bisa cek di media sosial yang sudah pernah saya sampaikan. Ada banyak sekali produk jasa konstruksi yang menurut saya berpotensi berulang. Artinya di luar itu potensinya nggak cocok untuk e-purchasing, nggak cocok. Jadi jangan dipikir semua produk jasa konstruksi itu cocok untuk e-purchasing. Yang pasti cocoknya adalah kalau itu berulang-ulang, ya, seperti itu. Sehingga langkah RFI, request for information, dengan menyampaikan informasi kepada pelaku usaha, memberikan mereka waktu, biarin aja. Kita tunggu respon pasar. Entah itu nanti ada yang menawarkan berupa daftar link milestone, ya, yang berupa daftar link banyak gitu dalam satu menyesuaikan dengan spek atau berupa produk jadi. Itulah tahap nomor 4, yaitu penetapan penyedia e-purchasing. Ini belum transaksi, belum nyentuh katalog.
belum nyentuh katalog. Di tahap nomor 5-nya baru kita menetapkan spek untuk kemudian kita negosiasikan. Apa yang dinegosiasikan? Banyak hal selain harga. Ya, banyak hal. Misalkan kan kita sudah evaluasi sebelumnya. Oh, kontraktor ini cocok dengan spesifikasi gambar yang sudah ditetapkan konsultan perancangan, cocok ini. Kemudian kita negosiasikan. Apa yang bisa negosiasikan? Ya banyak hal. Negosiasikan dari spek bahan bangunannya, Pak. Digambarkan itu kan catnya kan pakai dulu, Pak. Ya kalau bisa ya pakai yang lebih baik, Pak. Ya, misalkan jotun, moilek, misalkan yang di luar, misalkan cat luar itu masih belum anti air misalnya, Pak, dibuat anti air, Pak ya. Misalkan lagi contohnya, Pak, di spek itu kan di speknya jendelanya masih jendela kaca biasa, Pak, minta ditambahi tralis besi ya, Pak, misalkan begitu ya. Ditransaksikan melalui mekanisme negosiasi, di mana negosiasinya yaitu dengan PPK sudah mengupload spesifikasi, maka calon penyedia bisa mendownloadnya, dan itu bisa juga dimatangkan melalui diskusi ya, diskusi di mana di situ ada bisa upload spesifikasi gambar ya. Sekali lagi, produk jadi yang diupload yang ditawarkan oleh kontraktor itu tidak spesifik kepada suatu satker, tetapi adalah bahasa umum suatu produk jasa konstruksi. Saya ulangi lagi, produk-produk jasa konstruksi yang sebaiknya ditawarkan oleh kontraktor tidak spesifik pada suatu paket pengadaan, tetapi adalah spesifik pada suatu bentuk produk jasa konstruksi. Misalkan membuat penawaran ruang kelas belajar SD versi A, misalkan. Versi A ini karena kuda-kudanya itu terbuat dari kayu gitu. Versi B agak mahalan dikit, Pak, kuda-kudanya terbuat dari galvalum gitu ya. Versi C itu dari kayu tapi ditambahi, Pak, jendelanya dari tralis besi. Nah, misalnya seperti itu. Atau versi D, Pak, wallpaperan, Pak. Nah, silahkan berkreasi. Intinya adalah sebuah produk jadi yang disampaikan berdasarkan informasi yang berdasarkan kebutuhan, sehingga ada proses supply and demand yang informasinya tidak spesifik pada suatu paket pengadaan suatu instansi pemerintah, tapi adalah spesifik pada suatu produk jasa konstruksi yang tadi saya ceritakan dengan varian-variannya ya, dengan varian, dan itu pun juga beda, bisa Anda bedakan lagi per lokasi ya, per kabupaten. Kalau di kabupaten A saya tawarkan harga sekian ya, spek grade yang biasa, ada grade premium, ada grade yang paling tinggi yang sudah wallpaperan semuanya misalnya gitu ya. Jadi itulah semangatnya, adalah pada prinsipnya e-purchasing pekerjaan konstruksi adalah sebaiknya dibuatkan dulu etalase berbasis produk, kemudian dimatangkan ya, yang belum ada nilai rupiahnya, hanya berupa spek prototype ya, rancangan konsep, kemudian dimatangkan dalam konsultan perancangan dan konsultan pengawasan yang menghasilkan draft spesifikasi dan perkiraan harga yang lengkap dengan nilai TKDN dan rancangan SMKK ya. Kemudian dicari pasarnya, kalau pasarnya belum ada disampaikan dan disampaikan supaya pasarnya ada, dan ditunggu respon pasar ya, sampai kita akhirnya menemukan kontraktor, kemudian kita buat spesifikasi untuk dinegosiasikan melalui aplikasi yang konsep negosiasinya bukan cuma harga, tapi banyak hal, komponen spesifikasi yang bisa dinegosiasikan. Jika itu deal, maka itu sudah menjadi ketetapan berkontrak. Jadi artinya pada saat menggunakan aplikasi, gambarnya sudah ada, spek bahan bangunannya sudah ada, rancangan kesalahan konstruksi sudah ada, nilai TKDN sudah ada, tinggal dinegosiasikan ya. Seperti itu. Lewat mana? Ya lewat fitur yang diupload PPK. Kan PPK mengupload spek. PPK mengupload spek itu sudah lengkap, spek versi konstruksi. Tinggal nanti dinegosiasikan isinya. Jika itu disepakati, maka itu bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak. Semoga ini bisa dipahami konsep berbasis produk seperti ini. Dan ini dibedakan apabila menggunakan pekerjaan yang bersifat rehab atau renov, maka pendekatannya silahkan menggunakan milestone yang seperti sekarang. Tapi kalau pembangunan, jangan menggunakan pendekatan milestone. Gunakanlah pendekatan berbasis produk jasa konstruksi. Sukses.